Oke. Gini Mas, saya boleh tambahin nggak? Secara prinsip tuh gini loh, hubungan pertemuan dalam konteks ini tuh memang adalah pertemuan Pak Prabowo dan Bu Mega. Dan dengan segala hormat saya pada Bung Ade Armando, Pak Jokowi ini lagi nggak diajak ini dalam topik ini gitu loh. Kenapa dibawa terus sih? Kita hari ini fokusnya adalah bagaimana Bu Mega dan Pak Prabowo ini dalam konteks merajut hubungan, apalagi menindaklanjuti rasa terima kasih kami pada Pak Prabowo yang meluruskan sejarah tentang Bung Karno. Poinnya di situ sebetulnya. Kodari meyakini bahwa Prabowo tidak mungkin menemui Megawati Soekarno Putri dikarenakan Prabowo tidak akan meninggalkan Joko Widodo. Ya, dan inilah pernyataan Kodari. Kita saksikan sama-sama pernyataan Kodari. Itu Prabowo ketemu Mega udah lama banget. Udah dari dulu-dulu. Kenapa belum ketemu sampai sekarang? Karena Pak Prabowo nggak mau ninggalin Pak Jokowi. Pada hari ini, kalau terjadi pertemuan Prabowo dengan Mega, bukan Prabowo yang berubah, Megawatinya yang berubah. Ini lantang nih saya katakan, Megawatinya yang berubah. Mega yang kemudian realistis. Mari kita bahwa situasi Pak Rey, saya tadi tidak menghentikan Pak Rey bicara. Ini mempertegas dulu. Jadi rencana pertemuan ini menurut Kodari diminta dan diinisiasi oleh Ibu Mega, bukan oleh Prabowo. Saya nggak usah jawab itu, silakan diinterpretasikan ya. Saya tidak mengatakan siapa yang menginginkan dan memulai. Saya cuma mengatakan ya, kalau nanti pun terjadi yang menyesuaikan diri itu Ibu Mega, Prabowo, gitu ya. Alasannya apa? Ya kadang-kadang saya jelaskan, sebagian saya nggak jelaskan. Kalau Anda nggak ngerti ya salah Anda sendiri. Ya. Jadi pada hari ini dari mana ceritanya Pak Jokowi itu akan masuk penjara? Nggak ada ceritanya. Dari mana judul? Secara politik. Iya, belum Bang, belum. Ini saya lagi ceritakan ini Bang. Ini Bang, ini sendiri ini Bang, dibandingkan 5 ini Bang, gitu. Ya, itulah tadi Kodari yang meyakini bahwa Prabowo Subianto tidak mungkin akan menemui Megawati Soekarno Putri, dengan arti bila menemui Megawati berarti meninggalkan Joko Widodo. Ade Armando meyakini bahwa tidak mungkin Pak Prabowo akan meninggalkan Jokowi demi pertemuannya dengan Prabowo Subianto. Dan inilah pernyataan Ade Armando, kita dengarkan sama-sama. Itu secara mengemuka terlihat di publik, ya. Jadi mereka masih mengatakan bahwa kami nggak terima Pak Jokowi. Ini dekat dengan Pak Prabowo. Menurut saya, biar bagaimanapun, Pak Prabowo adalah orang yang tahu bahwa kemenangan dia kemarin sebagai presiden itu antara lain diakibatkan oleh kehadiran Gibran, diakibatkan oleh kehadiran Pak Jokowi. Kalau tidak ada Pak Jokowi dan Pak Gibran atau Mas Gibran, sebenarnya mutlak itu barangkali. Jadi kalaupun ya Pak Prabowo itu bersedia untuk ketemu dan menerima Bu Mega, harus ada sebuah narasi yang dibangun dalam hal hubungannya dengan Pak Jokowi. Dan saya yakin Pak Jokowi itu bukan orang yang terlalu sulit untuk diajak bicara. Tapi apa? Ya, karena kan ada saja, misalnya terakhir saya menonton ada Refli Harun, misalnya bikin podcast ya di Refli Harun Channel, yang bilang bahwa kalau Megawati kubu PDIP sampai masuk ke dalam kubunya Kim, mereka akan menuntut sesuatu. Kan harus ada keuntungan yang diperoleh. Ada imbalannya. Dan imbalannya adalah, walaupun saya anggap ini Refli Harun dalam hal ini berlebihan ya. Itulah tadi pernyataan Ade Armando bahwa tidak mungkin Pak Prabowo akan meninggalkan Joko Widodo demi menemui Megawati. Lalu bagaimana tanggapan Pak Joko Widodo terkait pertemuan Prabowo dengan Megawati yang sekarang sedang rame isunya? Coba kita dengarkan pernyataan Pak Joko. Sana Pak Prabowo bertemu dengan Ibu Megawati. Sangat bagus untuk negara sebesar Indonesia ini. Berangkulan, persatuan itu akan memberikan sebuah kekuatan yang baik dalam rangka pembangunan nasional kita, karena stabilitas politik itu akan mempengaruhi juga
bidang ekonomi kita. Ya. Pak, ini kan kemungkinan tidak ada oposisi kalau nanti bisa ketemu. Itu nanti gimana Pak? Tidak Kalau ada ada oposisi. pertemuan nggak akan ada oposisi, itu gimana Pak? Ngomong pertemuan, ya, tadi kan saya sampaikan kebaikannya kalau ada pertemuan. Ya. Itulah tanggapan Pak Joko Widodo terkait pertemuan antara Prabowo dengan Megawati Soekarno Putri. Pak Jokowi menjelaskan bahwa kalau pertemuan masih tidak ada permasalahan dan Pak Jokowi tidak menjawab mengenai koalisi dan lain sebagainya. Ya, kalau untuk pertemuan sih bisa-bisa saja, tetapi tidak bahas mengenai koalisi. Sebagaimana dikabarkan sebelumnya pada tahun 2014 ya, kalau tidak salah ya. Begitu sangat kecewa sekali ketika dikhianati oleh Ibu Megawati Soekarno Putri, dan inilah pernyataan Prabowo Subianto. Kita dengarkan sama-sama. Kalau Anda manusia dan Anda di pihak saya, kira-kira kecewa atau tidak? Ya Anda menilai saja. Gitu. Sudah melakukan pertemuan dengan Ibu Mega? Saya sudah minta, ya cukup lama lah, beberapa bulan itu. Saya tidak mengerti apa salah saya, karena saya selalu menghormati beliau dan saya tidak merasa berbuat apa-apa. Saya menjaga karena saya ingin kebaikan untuk negara dan bangsa kita. Suatu perjanjian kan antara dua pihak yang kalau hubungannya baik, kalau memang tadinya mau diakhiri, ya kan bisa saja. Saya tadinya berharap saya dipanggil, saya diberitahu begitu kan. Itulah kekecewaan Prabowo Subianto di tahun 2009. Dia menjadi calon wakil presidennya Ibu Megawati Soekarno Putri. Sesuai dengan perjanjian tertulis di mana apabila nanti 2014 maka gantian Megawati yang akan mendukung Prabowo Subianto. Namun demikian dibantah alias tidak dilaksanakan oleh Ibu Megawati, dan Pak Prabowo begitu sangat kecewa sekali. Ya, PDIP ingin pertemuan antara Megawati dengan Prabowo Subianto, namun demikian dengan menyingkirkan Joko Widodo. Sebagaimana disampaikan oleh jubir PDIP Aryo Seno, Prabowo akan diundang oleh PDIP pada Kongres, namun demikian Pak Jokowi tidak diajak-ajak. Demikian katanya, begitu sombong orang-orang PDI ya. Apakah benar dari PDI Perjuangan meminta Pak Prabowo jika ingin bertemu harus meminggirkan peranan Pak Jokowi? Ya, saya rasa sampai hari ini tidak ada permintaan khusus apapun. Baik secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung tidak langsung, bahwa sikap politik partai sudah clear bagaimana sikap kami tentang Pak Jokowi. Itu kan sesuatu yang saya rasa tidak perlu tarik ulur didiskusikan lagi. Artinya kami punya kritisisme pada hal itu. Kami tidak sepakat terhadap beberapa praktek-praktek politik yang dilakukan Pak Jokowi dan keluarga. Dan itu sudah terbuka, tidak ada lagi orang yang perlu ditutup-tutupi dari itu. Maka dalam konteks pertemuan ini tidak ada syarat aneh-aneh seperti itu saat ini. Tapi kami tentu saja menghormati posisi politik dari Pak Prabowo, sekaligus jadwal Bu Mega dan Pak Prabowo ini satunya Ketua Umum PDI Perjuangan pemenang Pileg, satunya Ketua Umum partai pemenang Pilpres. Pasti ada kesibukan. Mas Eno, jadi memang alasan tidak bertemu-temu semata-mata hanya karena waktu dan jadwal, tidak ada. Hanya masalah teknis jadwal pengaturan, karena yang pasti kami sudah menyampaikan bahwa di dalam kongres partai yang akan terjadi beberapa bulan ke depan kami akan mengundang Pak Prabowo. Artinya kalau mau cari tanggal yang paling pasti ketemunya kapan, itu udah paling pasti tuh, pasti ketemu pada waktu. Tuh katanya tinggal jadwal, nggak ada jual mahal. Ya, seperti itu. PDI sudah menyatakan keinginan dari Pak Prabowo sudah seperti itu disampaikan, proposalnya sudah disampaikan, sudah disambut dan sudah di make sure. Berarti sebenarnya tinggal ngelok tanggal aja dong. Ya, ngelok tanggal. Ya, kalau setidak-tidaknya kan di Kongres bisa ketemu kan? Ya kan setidak-tidaknya seperti itu. Tapi nggak ada makan siang nasi goreng nanti kalau di Kongres. Iya, di Kongres kan bisa disediakan atau bisa kita buat ya kan, Bu Mega masak nasi gorengnya pada saat Kongres, ya kan, disediakan ke Pak Prabowo ya kan, seperti itu. Tapi kalau misalnya PDIP meminta agar Pak Jokowi dipinggirkan, bersedia nggak sih Pak Prabowo? Saya rasa Bu Mega sendiri tidak akan mensyaratkan hal seperti itu. Sebagai seorang negarawan, ya kan, Presiden kelima RI, ya kan, terlepas dari segala sikap dan pandangan politik beliau terhadap Pak Jokowi, saya rasa permintaan itu tidak akan keluar dari beliau. Oke. Gini Mas, saya boleh tambahin nggak? Secara prinsip tuh gini loh, hubungan pertemuan dalam konteks ini tuh memang adalah pertemuan Pak Prabowo dan Bu Mega. Dan dengan segala hormat saya pada Bung Ade Armando,
Pak Jokowi ini lagi nggak diajak ini dalam topik ini gitu loh. Kenapa dibawa terus sih? Kita hari ini fokusnya adalah bagaimana Bu Mega dan Pak Prabowo ini dalam konteks merajut hubungan, apalagi menindaklanjuti rasa terima kasih kami pada Pak Prabowo yang meluruskan sejarah tentang Bung Karno. Poinnya di situ sebetulnya. Baik, saya